Aktivitas padat seperti biasa terjadi di dalam Manhattan Trust Bank. Banyak customer yang sedang mengantri untuk melakukan transaksi. Selain itu, beberapa orang berpakaian putih membawa senter dan alat-alat cat masuk ke dalam bank. Lalu, satu persatu CCTV di dalam bank itu menjadi gelap. Tidak lama kemudian, orang yang berpakaian putih, memakai masker dan kacamata hitam, menodongkan pistol kepada satpam, dan keadaan di bank pun menjadi kacau. Perampok meminta pengunjung bank untuk tiarap. Polisi mendekati pintu masuk bank karena melihat asap dari dalam bank. Salah satu perampok mengancam jika polisi mendekati pintu masuk, maka dia akan membunuh para sandera. Pihak kantor polisi sudah mendapat laporan jika terjadi perampokan di Bank Manhattan. Lalu salah satu detektif bernama Kate Fraser mendapat tugas itu untuk menggantikan rekannya yang sedang cuti. Fraser dan rekannya Bill Mitchell segera bergerak menuju Bank Manhattan. Pihak kepolisian sudah berada di lokasi dan mengamankan daerah sekitar. Para wartawan pun mulai berdatangan. Di sisi lain, seorang karyawan memberitahu kepada Arthur Case yang menjabat sebagai ketua dewan direksi Bank Manhattan bahwa jika salah satu cabang mereka sedang dirampok. Arthur pun terlihat kaget dan linglung. Di dalam bank, para perampok mulai mengumpulkan para sandera dan memisahkan antara pegawai bank dengan pengunjung. Semua handphone dan kunci-kunci diminta untuk dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Setelah itu, para sandera diminta untuk membuka baju mereka dan hanya menyisahkan pakaian dalam. Lalu mereka diberikan sebuah pakaian dan juga masker berwarna seragam. Fraser dan Mitchell bertemu dengan Kapten Darius di lokasi perampokan. Setelah memakai rompi anti peluru, Fraser dan Mitchell menunggu di sebuah kafe sampai Darius memberi laporan lebih rinci keadaan sekitar. Sekarang, para perampok pun berpakaian sama seperti dengan para sandera. Para perampok memasuki gudang persediaan alat tulis kantor. Di sisi lain, seorang pengacara bernama Madeline White ditelepon oleh Arthur Case dan memintanya untuk bertemu. Arthur mengatakan jika ada benda berharga di dalam kotak deposit yang tersimpan di Bank Manhattan yang saat ini sedang dirampok. Arthur tidak memberitahu apa isi dalam kotak itu. Dia hanya menugaskan Madeline agar barang itu tidak disentuh oleh siapapun. Darius melaporkan jika ada satu sandera yang dibebaskan karena mengalami sesak nafas, dan dari sandera itu, mereka mengetahui jika tersangka perampokan ada 4 orang. Fraser belum bertindak apapun untuk melakukan negosiasi dengan perampok, karena dia masih ingin mengamati. Di dalam gudang, perampok yang dipanggil Steve itu mulai menghancurkan lantai. Sedangkan pihak polisi sudah berhasil mendapatkan rekaman CCTV di dalam bank. Namun, video itu perlahan menggelap karena cahaya dari lampu senter perampok terdapat inframerah yang membuat CCTV tidak bisa merekam kejadian yang terjadi. Kemudian, seorang sandera dikeluarkan dengan membawa sebuah papan yang berisi sebuah pesan dari perampok. Perampokan itu diketuai oleh Dalton Russell. Dalam pesan itu, Dalton meminta agar diberikan 2 bus dan 1 pesawat jet beserta pilot, namun Fraser tidak akan menuruti permintaan itu. Madeline menemui wali kota untuk meminta bantuan agar bisa masuk ke dalam bank yang sedang dirampok itu untuk tugas yang diberikan oleh Arthur. Sedangkan Arthur mendatangi Fraser. Arthur berpura-pura ingin membantu dengan alasan ingin menjamin keselamatan para pegawainya, dan dia ingin ikut memantau keadaan perampokan. Namun Fraser tidak mengizinkannya untuk tetap di sana, dan dia berjanji akan mengabari situasi di sana jika terjadi pergerakan. Lalu, satu sandera lainnya dijadikan tawanan untuk memberikan sebuah pesan yang meminta agar diberikan makanan untuk 50 orang.
Fraser pun menurutinya. Mereka akan memberikan pizza dan salah satu polisi sudah menyediakan beberapa alat penyadap untuk dimasukkan ke dalam pizza. Setelah semua makanan dan minuman siap, Fraser pun berhadapan dengan perampok itu. Fraser meminta pasukannya untuk tenang dan tidak menembak para perampok. Dia meminta Dalton untuk mengangkat telepon darinya yang dihubungkan ke telepon kantor di bank itu. Mereka mulai mendengar pembicaraan dari alat penyadap yang sudah dipasang. Namun, rekaman itu menggunakan bahasa yang mereka tidak mengerti. Mereka berpikir jika itu adalah bahasa Rusia. Namun, ketika penerjemah bahasa Rusia datang, dia mengatakan jika itu bukanlah bahasa Rusia. Fraser keluar dari van-nya dan mencoba mencari orang yang mengetahui bahasa apa yang sedang mereka dengar. Seorang lelaki berkata jika dia tahu bahasa itu. Katanya, itu adalah bahasa negara Albania. Tapi ketika lelaki itu masuk ke dalam van, dia baru mengaku jika dia tidak mengerti bahasa itu, namun dia yakin jika itu adalah bahasa Albania, karena mantan kekasihnya berasal dari sana. Akhirnya Fraser meminta wanita itu untuk datang. Wanita itu pun memenuhi undangan dari polisi, namun sebagai imbalannya, dia meminta untuk membatalkan semua surat tilang parkir yang sudah ia terima. Wanita itu mengenali suara dalam rekaman. Lelaki itu bernama Enver Hoxha adalah mantan presiden Albania yang sudah meninggal. Ternyata yang mereka dengar hanyalah sebuah rekaman dari pidato Enver. Karena perampok itu tahu jika mereka sudah disadap. Dalton dan satu wanita yang diberi nama Steffi mulai membobol satu kotak deposito bernomor 392 yang adalah milik dari Arthur Case. Isinya ada sebuah amplop dan berpuluh kantong berlian, namun Dalton hanya mengambil amplop itu. Madeline dan wali kota pun datang ke TKP bertemu dengan Fraser. Wali kota memberitahu jika Madeline punya pengaruh dalam kasus ini. Fraser tentu tidak bisa menolak permintaan wali kota. Ketika Fraser kembali ke van, dia menelpon Dalton. Dalton mengancamnya jika permintaan sebelumnya tidak dipenuhi, maka Fraser harus mengirim mobil jenazah. Jika keinginannya dipenuhi, maka Dalton tidak akan membunuh siapapun. Fraser hanya mengiyakan untuk memenuhi permintaan Dalton. Sedangkan di dalam gudang, para perampok berhasil menggali hingga ke lubang pembuangan. Ketika malam tiba, Madeline diberikan izin untuk menelpon Dalton. Madeline bernegosiasi dengan Dalton bahwa dia akan membantunya apapun jika Madeline diizinkan mengambil barang yang diperlukan oleh Arthur. Dalton pun menyuruh Madeline untuk masuk. Ketika di dalam bank, Dalton bertanya barang berharga apa yang dicari oleh Madeline. Tapi Madeline sendiri pun tidak tahu barang yang dimaksud Arthur. Sehingga Dalton menceritakan sesuatu kejadian pada saat Perang Dunia II. Ada warga Amerika yang bekerja di bank Swiss. Orang tak bermoral yang memanfaatkan jabatannya untuk mengambil harta rakyat sekitarnya demi untuk menjadi kaya. Uang itu dia pakai untuk mendirikan sebuah bank. Tentu saja yang dimaksud Dalton adalah Arthur Case. Dia menunjukkan sebuah amplop dari kotak deposito 392 yang katanya berisi kejahatan Arthur, namun Dalton tidak memberikannya kepada Madeline. Madeline keluar tanpa mendapatkan apa yang diinginkan. Fraser kembali menghubungi Dalton dan dia meminta untuk masuk ke sana. Fraser ingin memastikan jika Dalton tidak membunuh siapapun. Dalton pun mengizinkannya. Fraser mulai memasuki setiap ruangan yang berisi para sandera. Setelah memastikan semuanya, Fraser pun sadar jika Dalton hanya mengulur waktu. Dalton memberitahu jika dia akan keluar dari pintu depan pada saat dirinya siap. Fraser hanya mengira jika Dalton meledeknya. Fraser berbicara dengan santai dengan Dalton
bahwa Fraser bercerita jika dia akan melamar kekasihnya, namun keadaan ekonominya tidak bagus. Lalu secara tiba-tiba, Fraser menyerang Dalton. Namun tidak berhasil karena Steve menolong Dalton. Setelah itu, Fraser keluar dari bank. Fraser menyadari jika perampok itu bukanlah pembunuh. Tapi kemudian Dalton menelponnya dan meminta mereka untuk melihat CCTV di dekat kaca. Terlihat jika Dalton menembak seseorang. Bos Fraser datang dan marah karena ada Sandra yang tewas, lalu memberitahu jika sekarang kasus ini Dariuslah yang memimpin. Darius dan pasukannya siap untuk menyergap masuk ke dalam bank. Mereka mulai menyusun segala rencana. Fraser dan Mitchell hanya bisa mendengarkan rencana mereka tanpa bisa ikut campur. Fraser mulai menyadari sesuatu. Dia pun membongkar papan pesan yang diberikan oleh Dalton. Ternyata mereka juga disadap oleh Dalton. Namun, Darius dan pasukannya tidak bisa mundur. Mereka akan tetap masuk untuk menyerang. Dalton yang mendengarnya pun segera bersiap. Mereka mengeluarkan semua sandera, tapi para polisi asal mengeluarkan tembakan. Darius memerintahkan mereka untuk berhenti menembak. Lalu, polisi menangkap dan mengikat semua orang. Kemudian, mereka semua dimasukkan ke dalam bus. Sebagian polisi masuk untuk memeriksa situasi di dalam. Mereka memeriksa brankas yang berisi uang, namun uang itu terlihat masih utuh. Mereka juga menemukan senjata yang ternyata adalah senjata palsu. Mereka pun juga menemukan kain berisi tinta merah. Ternyata aksi penembakan Dalton itu adalah penipuan. Para sandera yang berhasil ditahan itu pun diinterogasi satu persatu oleh Fraser dan Mitchell. Namun jawaban mereka semua sama dan tidak ada satupun yang mengetahui wajah para perampok. Setelah interogasi selesai, Fraser melaporkan kepada atasannya. Namun kasus ini tidak menemukan titik terang, sehingga sang kapten meminta untuk menghentikan penyelidikan walaupun Fraser mencurigai sesuatu. Tapi tidak ada uang yang diambil oleh perampok itu. Bahkan mereka tidak menemukan orang yang dicurigai pada semua orang yang keluar dari bank. Fraser kembali ke ruangannya dan melihat daftar pemilik deposit di Bank Manhattan, namun nomor 392 tidak tercatat di dalam data. Madeline menemui Arthur. Ketika Arthur meminta amplop miliknya, Madeline menyampaikan jika amplop itu dibawa oleh perampok sebagai bahan jaminan. Arthur pun jujur jika dia bisa sukses karena jalan pintas, sesuai dengan cerita dari Dalton. Madeline pun menyampaikan jika perampok itu menghubungi Arthur, maka Arthur hanya perlu membayar agar amplop itu dikembalikan kepadanya. Arthur bukan hanya mengkhawatirkan amplop, namun ada sebuah cincin berlian Cartier milik istri orang kaya Prancis yang hartanya disita hingga keluarga itu tewas, sehingga Arthur mengambil berlian itu untuk dia simpan. Madeline tetap menerima bayarannya, lalu dia berkata jika dia sudah mendaftarkan Arthur sebagai saksi. Beginilah rencana perampokan yang sudah disusun rapi oleh Dalton. Dia dan rekannya yang membuat rak di gudang penyimpanan alat tulis kantor bank dengan menyelipkan ruangan kecil untuk Dalton bersembunyi di belakang rak itu. Setelah 1 minggu sejak kejadian, dia akan keluar dari bank dan teman-temannya sudah menunggu di depan untuk menjemputnya. Mereka yang diinterogasi oleh Fraser dan berpura-pura menjadi salah satu sandera yang ternyata adalah komplotan Dalton. Dalton tetap keluar melalui pintu utama bank tanpa ada satupun yang tahu jika dialah perampok yang sebenarnya. Dan Dalton berhasil keluar membawa barang curian milik Arthur, namun dia meninggalkan satu cincin Cartier. Sedangkan Fraser datang membawa surat untuk menggeledah kotak nomor 392. Dia menemukan permen karet
dan cincin Cartier serta sebuah pesan. Fraser dan Mitchell pun menginterogasi Arthur. Karena tidak pernah ada dalam sejarah perampokan, tidak ada uang yang hilang maupun tidak ada korban jiwa. Fraser memaksa Arthur untuk mengatakan rahasia di balik kotak nomor 392, namun Arthur kekeh untuk menyimpan rahasia itu, sehingga tugas baru Fraser adalah melacak dari mana cincin Cartier itu. Arthur pulang ke rumahnya dan dia menemukan sebuah berlian di dalam kantong jasnya. Dia pun sadar jika orang yang ditabraknya tadi adalah Dalton, dan Dalton memberikan satu berlian untuk Fraser.